Coba Anda bayangkan, Anda lagi ada di sebuah ruang sidang di Ternate, Maluku Utara. Udaranya panas banget, AC-nya kayak udah nyerah gitu ngelawan sesaknya manusia, Iya, pasti pengap banget itu suasananya. bener-bener pengap. Terus suasananya tegang. Di depan ada hakim, jaksa, dan terdakwa dari salah satu skandal korupsi yang paling masif lah di Indonesia Timur. Wartawan berdesakan ya pasti. Tepat. Kamera di mana-mana, mencatat setiap kata. Tapi coba deh, Anda alihkan pandangan dari kursi pesakitan. Di sudut ruangan yang agak gelap gitu, ada seseorang yang pakai masker. Dia nggak nyatet omongan hakim kan? Sama sekali nggak. Dia nggak motret terdakwa juga. Matanya justru ngawasin si kerumunan wartawan itu sendiri. Dia merhatiin siapa ngobrol sama siapa, siapa yang sibuk ngetik di HP, siapa yang kelihatan panik. Menarik banget, jadi dia kayak ngendaliin narasi dari titik buta. Nah itu, dia ngendaliin narasi tanpa pernah terlihat. Hari ini kita mau melakukan penelusuran mendalam terhadap sebuah dokumen catatan lapangan yang langka banget. Judulnya Wajah Tanpa Nama di Ruang Sidang. Ini semacam memoir tak resmi ya dari seorang praktisi intelijen media. Betul. Misi kita hari ini, kita mau bedah anatomi manajemen krisis dari kacamata orang yang tugas utamanya adalah mengendalikan situasi tanpa boleh dikenali. Tapi sebelum masuk ke trik psikologisnya, kita butuh konteks dulu nih. Ya, kita harus lihat fakta-faktanya secara objektif dulu. Ruang sidang yang Anda ceritain tadi itu adalah sidang tipikor pasca OTT KPK tanggal 20 Desember 2023. Terdakwanya itu Gubernur Maluku Utara saat itu, Abdul Ghani Kasuba. Dan ini skalanya bukan main-main kan? Sama sekali bukan. Waktu penangkapan di hotel di Jakarta, aparat ngamanin duit sekitar 725 juta rupiah. Tapi pas dakwaan dibacakan, Dugaan totalnya itu gila banget kan angkanya? betul, total dugaan penerimaan dananya mencapai lebih dari 100 miliar rupiah sepanjang 2019 sampai 2023. 100 miliar. Itu gede banget buat urusan perizinan. Iya, terkait perizinan tambang nikel dan jual beli jabatan. Tapi yang bikin sidang ini jadi magnet media nasional, dan kenapa si agen ini sampai dikirim ke sana, itu karena muncul sebuah kode di ruang sidang. Kode blok Medan itu ya? Tepat, kode ini merujuk ke urusan izin usaha pertambangan di Halmahera Timur, yang di persidangan itu menyeret nama-nama elit dari Jakarta. Faktualnya, kasus ini berakhir dengan vonis 8 tahun, uang pengganti 109 miliar rupiah, dan beliau meninggal sebagai narapidana di Maret 2025. Oke, jadi buat Anda yang dengerin, konteksnya udah jelas ya. Di tengah mega skandal ratusan miliar ini, ada kode rahasia, atensi media nasional gila-gilaan, dan di tengah badai itulah penulis dokumen kita ini berdiri. Bukan sebagai wartawan, Ya, dia bukan sebagai pengamat. ya dia agen yang dibayar buat ngelola krisis. Pertanyaannya, gimana caranya Anda ngejinakin ruangan penuh jurnalis investigasi yang lagi lapar berita, tanpa ada yang tahu identitas Anda? Siapa sih orang ini sebenarnya? Dari catatannya, latar belakangnya ini krusial banget. Dia bukan orang PR yang cuma belajar teori dari buku. Latar belakangnya itu gabungan 3 dunia. Dia nulis kalau dia itu mantan aktivis mahasiswa, terus organisator sama mantan wartawan. Kalau dipikir-pikir, aktivis itu ngasih dia semacam kekebalan dari rasa panik nggak sih? Tentu saja, kalau Anda udah biasa hadap-hadapan sama barikade polisi atau gas air mata, ruang sidang panas mah nggak ada apa-apanya. Nah iya, terus organisator bikin dia bisa baca dinamika kelompok. Siapa nih alfanya di antara wartawan-wartawan itu? Dan pengalaman jadi wartawan ngasih dia insting soal deadline redaksi. Analisis yang bagus. 3 hal ini ngebentuk apa yang di teori komunikasi resiko dari Vincent Covello disebut sebagai penentu kepercayaan atau trust determination. Ada 4 pilar, kompetensi, kepedulian, komitmen, dan konsistensi. Sebentar. Kepercayaan, saya agak bingung. Kan tujuan dia ke Ternate justru buat sembunyi. Pakai masker, nutupin identitas. Iya, kelihatan kontradiktif ya. Banget. Maksudnya, gimana Anda bisa bilang ini soal ngebangun kepercayaan, sementara dia aja nggak mau nyebutin nama aslinya ke orang-orang di situ? Kalau di situasi normal ya masuk akal Anda mikir gitu. Tapi di wilayah abu-abu intelijen media, kepercayaan itu bukan soal kartu nama. Ini soal prediktabilitas dan kredibilitas tindakan. Oke, jadi lebih ke tindakan ya.
Betul. Coba deh Anda atau pendengar kita pikirin rekan kerja di kantor. Anda percaya sama mereka bukan karena hafal nama lengkapnya kan? Tapi karena pas ada masalah, mereka selalu responsif dan ngasih solusi secara konsisten. Ah, masuk akal. Dan itu yang dia bangun jauh sebelum sidang dimulai. Di dokumen ini, dia cerita kalau dia ngebagi wartawan jadi 2 kelompok kan? Ya, kelompok pertama dan kelompok kedua. Penanganannya beda banget. Kelompok pertama ini jurnalis lokal Maluku Utara. Di sini, pilar konsistensi yang Anda bilang tadi benar-benar kerja. Dia bilang dia selalu angkat telepon tengah malam kalau mereka butuh konfirmasi. Nggak pernah ingkar janji. Untuk mereka, nama perusahaan nggak penting. Mereka percaya personal ke rekam jejak si agen. Tapi manuver aslinya itu ada di kelompok kedua. Nah ini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Kelompok kedua ini media nasional dari Jakarta. Mereka nggak tahu wajahnya, cuma punya nomor WA-nya. Dan agen ini sengaja nggak pernah ngenalin diri secara formal. Dan yang luar biasa, wartawan Jakarta ini tiba-tiba berasumsi sendiri kalau agen ini tuh pejabat dari Jakarta yang lagi ngurus proyek strategis nasional atau PSN. Iya, dia nulis eksplisit banget, saya tidak pernah menciptakan persepsi itu. Saya cuma biarin tumbuh dan ngerawatnya. Tapi, kok bisa sih wartawan kritis tiba-tiba halusinasi massal gitu? Disinilah kita main di cara kerja fundamental otak manusia. Carl Weick punya konsep namanya sense making. Otak kita tuh paling benci sama yang namanya kekosongan informasi. Jadi kalau ada teka-teki, otak bakal nyari jawaban sendiri. Tepat, otak bakal ngerajut petunjuk visual atau verbal di sekitar untuk bikin cerita yang paling masuk akal. Coba bayangin, wartawan lihat pria bermasker. Ngomongnya pakai logat Jakarta yang kental. Tenang di tengah kekacauan. Paham regulasi tambang, ngawasin pejabat tinggi. Otak mereka nolak kekosongan identitas dan menyimpulkan. Ah, ini pasti birokrat pusat ngawal PSN. Gitu ya, wah jenius sih. Dia nggak bohong loh, cuman ngasih bahan baku. Dan ngebiarin otak targetnya masak narasi itu sendiri. Ini juga nyambung ke teori agenda setting. Siapa yang ngendalin apa yang dipikirkan orang, dia yang ngendalin situasi. Ini persis kayak ilusionis di panggung. Kalau mau nyembunyiin gajah, Anda nggak usah nutupin gajahnya. Bikin aja asisten Anda akrobat atau nyalain lampu sorot ke arah penonton. Bandwidth mental mereka habis buat mikirin narasi pejabat PSN ini. Analogi yang sangat akurat. Selama mereka mikir dia orang PSN, mereka nggak akan curiga buat nyari tahu identitas aslinya. Coba Anda yang dengerin bayangin, Anda lagi ngerasa aman di balik masker, tiba-tiba insting salah satu wartawan dari kelompok kedua ini nyala. Dia diem-diem motret si agen kan? Tindakan kontra intelijen tanpa sadar. Bener banget. Di foto dari jauh, terus si wartawan mau WA ke koordinatornya. Bunyinya, "Bang, apakah ini orang abang? Kenapa dia dari tadi foto-foto wartawan terus?" Ancaman langsung itu. Banget. Dan entah gimana agen ini bisa nyadap atau baca pesan itu secara real time. Kalau saya yang ketahuan, saya pasti panik. Minimal saya WA huruf gede semua. Itu bukan saya. Tapi dia cuma balas 4 kata. Apa ya tadi? Oh ya, nanti saya cek di Jakarta ya. 4 kata yang ngehindarin ledakan krisis. Ini message mapping tingkat tinggi. Tapi kenapa dia nggak bantah aja sih? Kan lebih aman bilang bukan saya. Kenapa harus ngegantung? Karena kalau dia bantah keras, dia memvalidasi kecurigaan itu. Ini berkaitan dengan mental noise theory. Di situasi stres, panas, bising kayak gitu, otak manusia ngalamin amigdala hijack. Pembajakan amigdala. Pembajakan amigdala. Secara biologis itu kayak gimana? Amigdala itu bagian otak buat insting bertahan hidup. Pas dia deteksi ancaman, misal curiga ada intel, dia ambil alih fungsi otak prefrontal cortex yang ngurus logika. Kemampuan proses informasi turun drastis. Jadi kalau si agen marah-marah atau nyangkal panjang lebar, Itu bakal jadi noise baru. Otak wartawan ngebaca itu sebagai ancaman baru dan insting investigasi mereka malah makin tajam. oh paham. Jadi dengan bales yang super birokratis dan ngebosenin, kayak nanti saya cek di Jakarta ya, dia nggak ngasih stimulus apa-apa ke amigdala mereka. Betul. Jawaban itu ngelakuin 3 hal krusial. 1, dia ambil kendali dengan bilang mau ngecek. 2, dia ngakuin kekhawatiran tanpa membenarkan identitas di foto. Dan yang ketiga, dia mindahin lokasinya ya, jauh-jauh ke Jakarta. Tepat. Dia mindahin fokus ancaman ribuan kilometer dari Ternate ke zona waktu birokrasi yang lambat. Alarm patah wartawan langsung mati.
Gokil. Dia bilang, iya, itu masalah. Tapi lagi diurus sama orang birokrasi di beda pulau. Tapi lolos dari foto diam-diam bukan berarti aman, kan? Ujian aslinya malah pas sidang udah bubar. Iya, interogasi terbuka di kandang singa. Ruangan mulai kosong, wartawan-wartawan ini tiba-tiba ngedeketin dia. Dan ngepungnya itu nggak acak, tapi terstruktur nutup semua jalan keluar. Terus mereka nanya langsung ke mukanya, Anda ini sebenarnya siapa? Di titik itu pesan teks udah nggak bisa nolong. Agen ini nulis, dia narik napas panjang, semua pengalamannya gabung di detik itu, dan dia jawab, oh saya cuma staf LSM anti korupsi dari Jogja, saya kerja buat seorang profesor, kita lagi mantau persidangan. William Benoit punya teori soal ini, Image Restoration Theory. Manuver yang dipakai ini namanya evasion of responsibility. Ngehindar dari tanggung jawab maksudnya. Iya, dengan nurunin status. Saya cuma staf, cuma kerja buat profesor. Dia secara psikologis ngubah diri dari ancaman intelijen, jadi sekedar pion kecil. Predator jarang mau buang energi nyerang pion. Wah, ini mirip banget sama konsep decoy server di dunia cybersecurity. Decoy server. Gimana tuh cara kerjanya? Jadi kalau sistem Anda diserang hacker, Anda jangan lawan langsung. Bikin aja server palsu yang isinya file receh ngebosenin. Hacker ngebobol itu, ngerasa udah menang nemu sesuatu, terus pergi. Padahal server utama Anda yang triliunan nilainya aman. Brilian. Analogi yang pas banget. Identitas staf LSM Jogja itu decoy-nya. Selain nurunin status, dia pakai taktik reducing offensiveness. Menyamakan posisi moral. Sama-sama anti korupsi. Dan wartawan jadi ngerasa ada di kubu yang sama. Yang paling gila, dia nggak nyebut nama profesornya, nggak nyebut nama LSM-nya. Dia tahu wartawan ini lagi dikejar deadline redaksi malam itu. Mereka nggak punya 1 jam ekstra buat googling staf LSM antah berantah. Server umpannya sukses. Dan dia malah nantang malam harinya. Dia hubungin koordinator yang curiga tadi dan bilang, kalau nggak percaya, silakan koordinasi aja ke Kementerian PSN di Jakarta. Ngeledbek banget ini, nyuruh wartawan yang dikejar deadline buat nebak-nebak narasi awal ya, terus nebak birokrasi malam-malam. Pasti mentok. Tapi ngedengerin semua kerumitan ini, saya ada satu pertanyaan ganjal nih buat Anda yang lagi dengerin. Kenapa repot banget nyamar? Jujur aja kan gampang. Hai, saya PR Korporasi Tambang. Bukannya lebih simpel? Justru itu pantangan terbesarnya. Prinsip absolutnya, afiliasi korporat asli nggak boleh bocor. Kenapa? Karena negatif dominance. Dominasi negatif. Maksudnya manusia lebih gampang ingat yang jelek-jelek. Secara evolusi iya. Otak kita milih ancaman. Satu berita negatif itu, daya rusaknya setara 5 berita positif. Kalau ketahuan dia agen korporasi tambang, Wah, arah beritanya bukan lagi soal suap gubernur ya. sama sekali bukan. Framingnya langsung berubah. Operasi bayangan korporasi bungkam kebebasan pers di pengadilan. Sekali framing itu terpasang, mau preskon sejuta kali juga nggak akan hilang dari mesin pencari. Gila. Jadi tiap detik dia nahan emosi pas di foto diam-diam itu murni buat ngelindungin klien yang bahkan nggak ada di ruangan itu. Karena kalau salah framing, saham bisa hancur. Krisis reputasi global taruhannya. Ini situational crisis communication theory bekerja di dunia nyata. Wow. Jadi apa kesimpulannya? Dokumen ini benar-benar buka mata bahwa menang di krisis tingkat tinggi itu bukan pakai uang buat nyogok wartawan atau pakai preman. Kekuatan fisik itu justru tanda kegagalan intelijen media. Kemenangan operasi ini murni perpaduan pemahaman soal psikologi manusia, cara otak kerja pas stres, deadline media sama kelambanan birokrasi. Paket komplit dari masa lalunya yang aktivis, organisator, dan wartawan. Ada satu pesan pamungkas dari penulisnya di dokumen itu. Di saat krisis, insting pertama publik adalah menilai apakah Anda dapat dipercaya. Jauh sebelum mereka peduli apakah Anda benar. Fakta faktual jadi nggak guna kalau kepercayaan runtuh duluan ya. Di dunia bayangan ini, informasi itu energi kinetik. Mematikan kalau salah ucap. Kepercayaan sebelum kebenaran faktual. Itu nampar banget sih. Kita mulai obrolan ini ngebayangin pria bermaskar di ruang sidang pengap di Maluku Utara, mendalin pikiran puluhan jurnalis. Tapi sekarang, saya mau Anda yang lagi dengerin nalik ini ke kehidupan sehari-hari. Coba refleksikan ke berita harian ya. Benar, kalau krisis ratusan miliar aja bisa diredam cuma dengan ngebiarin otak manusia ngisi teka-teki sendiri, coba Anda cek timeline medsos Anda hari ini. Berapa banyak opini keras yang Anda yakini sekarang yang sebenarnya cuma hasil sense making yang sengaja dibiarin tumbuh sama wajah-wajah tanpa nama di luar sana.
yang lagi memanipulasi bandwidth mental kita. Persis. Silahkan Anda bawa pulang pertanyaan itu dan cerna pelan-pelan. Terima kasih sudah nemenin kita bedah dokumen hari ini. Sampai jumpa di penelusuran selanjutnya.